Ya, pada kali ini saya akan melaksanakan praobservasi modul 2.3. Hari ini saya akan melaksanakan supervisi bersama rekan sejawat saya Pak Riki sebagai guru kelas 6 pada mata pelajaran matematika. Selamat pagi Pak Riki. Selamat pagi Bu Vika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja dan penuh dengan semangat ini. Iya. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Sekarang saya ingin melakukan praobservasi yang tujuannya adalah nanti agar saat melaksanakan pembelajaran di kelas Bapak jadi lebih siap dan percaya diri. Nah, apa tujuan pembelajaran Bapak nanti saat di kelas? Oke. Ini nanti saya akan melaksanakan pelajaran matematika tentang perbandingan dan tujuan pembelajarannya yaitu 1. Melalui penemuan terbimbing, peserta didik mampu memahami, membandingkan dua benda dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait rasio dengan benar. Iya, terima kasih. Lalu apa saja pengembangan yang akan dilakukan nantinya dalam pembelajaran? Dalam melaksanakan pembelajaran nanti, area yang saya kembangkan nanti yaitu pada ranah pengetahuan dulu. Yang ranah pengetahuan nanti ini rencananya saya akan melaksanakan diskusi dengan cara lembar kerja peserta didik. Kemudian untuk ranah sosialnya atau keterampilannya nanti yaitu bagaimana cara anak itu berkomunikasi, berinteraksi dengan teman dengan melalui diskusi nantinya. Itu nanti area yang saya akan kembangkan nantinya. Iya, luar biasa Bapak ya. Nah, dalam melaksanakan pembelajaran nanti apa model pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Untuk materi yang saya akan laksanakan untuk supervisi ini mungkin yang menurut saya yang tepat adalah menggunakan program based learning. Iya. Jadi berbasis masalah nantinya. Ya, strateginya pembelajaran apa yang akan Bapak lakukan nanti? Untuk strategi yang akan saya lakukan nanti yang pertama yang jelas anak-anak nanti akan saya beri pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Kemudian dari pertanyaan pemantik nanti saya buat bimbingan untuk mengerjakan soal-soal yang ada kaitannya dengan perbandingan. Kemudian nanti pada diskusi kelompok, anak-anak mengerjakan lembar kerja peserta didik, LKPD, dan yang terakhir nanti ada soal evaluasi. Iya, terima kasih. Lalu nanti penilaiannya di dalam kelas 6 tadi, nanti bagaimana? Untuk penilaiannya mungkin nanti saya yang pertama yaitu penilaian secara berkelompok karena saya cenderung ke diskusi nanti. Kemudian ada penilaian secara mandiri. Itu yang saya laksanakan nantinya, Bu. Iya. Lalu sasarannya kelas nanti kelas berapa dan waktu pelaksanaannya kapan, Bapak? Untuk sasarannya ini kelas 6A yang saya gunakan nanti adalah kelas 6A sejumlah 29 siswa. Kemudian pelaksanaannya saya laksanakan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 jam ke-1 dan ke-2. Iya. Bagus sekali. Semoga nanti pembelajarannya berjalan dengan maksimal ya Bapak. Mohon doanya Bu, semoga nanti pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Iya, tetap semangat Bapak ya. Oke, terima kasih Bu Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Oke, minta tolong ketua kelas, Dit, disiapkan dulu, Dit. Siap. Salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Dari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Alhamdulillah kalau sudah masuk semua ya. Kemarin Audi sakit apa Audi? Sakitnya banyak sekali ya. Sekarang sudah sembuh? Apa? Sudah, alhamdulillah ya. Untuk yang lainnya tetap jaga kesehatan. Ya, kita buat kesepakatan kelas dulu. Ya. Yang pertama ada gambar jam tangan. Artinya apa? Kita harus tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Kira-kira sepakat apa tidak? Sepakat ya. Yang nomor 2 ada gambar mata. Nah, kalian diminta harus selalu fokus dan konsen. Oke. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Karena pagi tadi sudah ada yang piket, kelas kalian bersih. Jadi nanti selama pembelajaran kita harus jaga kebersihan. Bahkan nanti sampai pulang nanti. Ya. Berikutnya ada bibir disilang. Tidak boleh hal-hal yang tidak penting. Sepakat apa tidak? Mari kita tambahi, tidak boleh membuli teman juga. Sepakat apa tidak? Nah, sepakat ya. Kemudian yang berikutnya yang ini. Ada tangan yang banyak. Artinya apa? Nah, kerjasama. Nanti kalau ada kerja kelompok atau diskusi kelompok, kalian harus kerjasama. Ya, di dalam kerjasama kalian juga harus saling menghormati dan menghargai. Ya, kalian bebas berpendapat tapi dengan sopan atau ada aturannya. Ya. Yang terakhir ada tangan. Boleh memukul, Pak? Bukan itu. Harusnya apa? Harus semangat. Ya. Semangat kalian? Oke. Semangat pagi. Ha ha. Asik asik. Yes. Kurang satu lagi, kurang semangat. Semangat pagi. Ha ha. Asik asik. Yes. Oke, terima kasih. Sepakat ya tadi yang Pak Riki ngomongkan tadi ya. Oke. Pak Riki minta tolong silakan berdiri semua, kita menyanyikan lagu nasional yaitu Tanah Airku. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang hasut bermain di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah aku merasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar tentang rasio atau perbandingan, ya. Nah, sebelum kalian belajar rasio atau perbandingan, tentunya kalian kemarin belajar tentang apa? Pembagian dan
Perkalian pecahan, ada menentukan pecahan senilai dan juga menyederhanakan pecahan. Ya, itu adalah memudahkan kalian dalam mempelajari rasio atau perbandingan. Ya, kalau kalian sudah memahami tentang cara perkalian, pembagian pecahan, kemudian pecahan senilai, kemudian menyederhanakan pecahan, ya, kalian akan mudah dalam belajar rasio. Ya, ini tujuan pembelajaran hari ini. Kita baca bersama-sama ya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu Oke, yang kedua, tujuan yang kedua Diskusi kelompok peserta bikin mampu menyelesaikan permasalahan terkait rasio dengan Oke, ya, itu yang tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Pak Riki ada pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang rasio? Apa, Jen? rasio atau perbandingan, Pak. Rasio atau perbandingan, apa yang kamu bandingkan, Jen? Bisa umur, Umur, oke. Katanya Zen adalah perbandingan, ya. Kemudian, bagaimana menuliskan bentuk rasio nanti kita pelajari di materi ini. Dan contoh rasio dalam kehidupan sehari-hari, ada yang bisa mencontohkan? Dit? membandingkan sepeda dengan sepeda pedangka, Membandingkan banyaknya sepeda motor. Bayu? membandingkan uang saku, Membandingkan uang saku. Apalagi? Bal? Apa Bal? membandingkan tinggi badan, Membandingkan tinggi badan. Ada lagi? membandingkan berat badan. Membandingkan berat badan. Biar nggak tegang, silakan berdiri dulu. Kita ice breaking. Ayo, ingat ya. Ingat pesan dari Pak Riki. Kuncinya adalah ingat pesan dari Pak Riki. Oke. Tangan ke depan. Tangan ke samping. Tangan ke atas. Tangan dilipat. Ini oke ya? Masih bisa ya? Oke, tangan ke depan, ke samping, ke atas, ke depan lagi, ke atas. Nah, apa kuncinya? Ingat pesan dari ulangi lagi. Tangan ke depan. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke depan. Sekali lagi ya. Stop. Loh, masih ada yang bergerak. Kalau stop bagaimana? Berhenti. Masih belum ada yang konsentrasi, ada yang belum konsentrasi nih. Tangan ke depan. Tangan ke samping. Tangan ke atas. Bayu, tangan ke samping. Tangan ke atas. Stop. Putar. Stop. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Pak Riki ada permasalahan sedikit, silakan duduk kembali. Nah, ada toko Hasna sama toko Bu Marwah. Ya, Pak Riki belanja di tokonya Hasna, tokonya Hasna. Pak Riki belanja 8 buku, harganya 48.000. Oh, maaf. Kemudian di tokonya Bu Marwah, Pak Riki belanja 1, 2, 3, 4, 5, 6, harganya juga sama 48.000. Kira-kira kalau Pak Riki belanja kembali, kira-kira minta tolong Pak Riki sarankan belanja di tokonya siapa? Di tokonya Hasna. Kenapa? Karena bukunya lebih banyak. Kenapa, Hasna? Harganya lebih murah katanya Hasna. Coba kita cek. Padahal harganya sama Hasna. Kok bisa mengatakan harganya lebih banyak, lebih murah yang di sini? Kira-kira harga satu buku di toko Hasna berapa? Berapa? Ada yang tahu? 5.000. 6.000. Oke, di tokonya Bu Marwah. Kira-kira harganya berapa? 8.000. Oh, ternyata lebih murah di tokonya
Nah, berarti kalian bisa membandingkan mana yang lebih murah, mana yang lebih mahal. Jadi sarannya bagaimana? Pak Riki harus beli di tokonya siapa? Hasna. Oke, terima kasih sarannya. Ya, oke. Siap ya? Silakan dibuka buku matematikanya dulu, diambil buku, entah itu buku pendamping atau buku paket dan juga buku tulisnya ya. Kalian nanti bisa mempelajari di buku paket juga ada, di buku pendamping juga ada, ataupun di buku tulis ya. Oke, kalau sudah siap perwakilan kelompok maju ke depan, satu orang saja. Yuk, yang sudah siap silakan maju ke depan perwakilan, terserah. Yang sudah siap, kelompoknya Hasna, kelompoknya Himni, kelompoknya Novel, kelompoknya Bayu. Yang belum? Oh, kelompoknya Doni. Udah ya. Di situ ada 5 permasalahan yang harus kalian kerjakan atau kalian diskusikan. Dari soal. Nah, nomor 3. Kemudian apa yang dibandingkan yo? Umur ibu dan oke. Perbandingannya berapa yo? Oke, kamu tulis saja lurusnya ibu berarti berapa? Oke, Rina berarti oke, lanjut. Nah, umur ibu berapa yo? 40, berarti umur ibu di sini informasinya ya. Oke, taruh bawahnya aja langsung 4. Oke. Berarti umur ini berapa? Ada hubungannya apa ini dengan ini? Kali berapa? Nah, berarti kayak pecahan senilai tadi ya. Berarti kalau ini dikali 5, berarti yang di sini dikali. Oke. Oke. Jadi kasih keterangan. Jadi umur apa? Dina berapa gitu ya. Oke, sip. Mana gimana, Gas? Bisa, Gas? Ini masih Ah, di sini coba perhatikan yang ini. Oke, 5. Sedangkan ada kata selisih, berarti selisih diapakan? Oke, berarti perbandingannya juga kita kurangi. Berapa kalau dikurangi? 3. Oke. Terus kalau dikurangi selisihnya berapa tadi? Selisihnya berapa tadi? Selisihnya berapa tadi? Umurnya berapa? Ini kan perbandingannya. Selisihnya berapa? 12. Berarti di sini juga 12. Nah, kuncinya di sini nanti. Ya. Kuncinya di sini. Ini sama ini kayak pecahan senilai tadi. Ya, kalau dibagi 2 semua, kalau dikali kalikan 2 semua atau seterusnya. Ya. Ini sama ini hubungannya apa? Oh, dibagi. Oh ya, berapa ayo? Oke, berarti nanti ini juga dikali. Iya kan? Berarti kuncinya adalah yang harus dua-duanya diketahui. Oke, pasti coba diskusikan sih dengan temannya. Ada kesulitan, yuk sederhanakan. Kenapa? Ya tinggal ini sederhanakan. Dua-duanya harus dibagi dengan angka yang sama. Kenapa, Ega? Ini ngerjakannya sendiri-sendiri dulu, nanti dikelompokkan sih nggak bisa ya. Oke, sip. Ini coba lihat pisang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap gambar satu pisang mewakili. Oke, berarti ada berapa kilo? 12. Yang ini jeruk berapa? 8 kilo. Yang ini 20 kilo. Oke, tinggal menyederhanakan ya. Oke, sip. Lanjut. Kenapa? Apa, Val? Ya, ini ya. Perhatikan. Perbandingan banyak kelereng Andri dan Burhan. Banyak kelereng Andri dan Burhan adalah 81. Kan ada kata kelereng Andri dan Burhan. Berarti kelerengannya ditambah. Berarti nanti perbandingan juga kamu apa? Kalau kelerengnya tadi ditambah, berarti perbandingannya juga ditambah.
Nah, kamu tulis. Kelereng buruan berapa? Kelereng buruan berapa? Perbandingannya loh 5. Tulis saja dulu. 5, ikuti yang ada di soal. Ya. Kalau buruan ditambah Andri berapa tadi? Kelerengnya 9. Oke, perbandingannya juga ditambah ya. Banyaknya berapa kelerengnya tadi? 81. Wah, sekarang kamu cari keterkaitannya. 9 sama 81. Oke, berarti yang ini juga nanti ya dibilang harus iya. Ada pertanyaan? Coba Pak cek lagi. Oke, sudah benar. Kalau ini dikali 5, berarti ini juga dikali. Oke. Mana lagi? Ya, bentar, gantian. 2 pisang, 12, tinggal menyederhanakan ya. Berarti berapa banding berapa? Ya, banding 5. Oke, sip. Nomor berapa? Nomor 1. Sebentar yuk. Ini kan jumlah pensil. Ada berapa pensilnya hari ini? 12. Jumlah pensil Roni ada 8. Kemudian sederhanakan. Bisa sederhanakan lagi yuk. Bagi berapa? Oke, lanjut. Kalau bisa, kalau rasio itu disederhanakan dalam bentuk yang paling sederhana. Iya. Ayo kita bahas. Sebelum kita bahas, konsentrasi. Siap, konsentrasi. Semangat pagi. Ha ha. Oke, siapa yang mau maju ke depan? Oke, Val, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Silakan dicek dulu kelompok lain. Perbandingannya pensil ini banding Roni adalah 3:2. Kira-kira sama apa tidak sama punyamu? Paling sederhana ini ya. Mungkin ada yang, Pak, saya menyederhanakannya sampai 6/4. Boleh, Pak? Boleh. Tapi kalau langkah baiknya kalau disederhanakan dalam bentuk yang paling sederhana. Oke. Kita kasih jempol ya. Kasih jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Oke, terima kasih. Oke. Ya, nah oke, tadi perbandingannya adalah 3:2. Oke. Bener ya? Nah, kasih jempol. Kasih jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Mantap. Oke, terima kasih kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok apa tadi? Yang pergi layang-layang. Oke, silakan langsung dituliskan Hasna. Oke, perhatikan untuk kelompok atau soal nomor 3 dicek kembali. Perbandingannya adalah 8:5, 40/15, jadi umur inanya adalah 15. Ya, ada yang berbeda? Sama semua? Oke, kasih jempol ya. Kasih jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Mantap. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari kelompok pendidikan akan mempresentasikan presentasikan soal nomor. soal nomor 4. Oke, lanjut siapa yang apa? Andrinya. Oke, kasih jempol ya. Kasih jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Mantap. Oke, terima kasih Jen. Silakan duduk kembali. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Basakti. Perkenalkan nama saya adalah Maulida. Saya Super. Oke. Lanjut, permennya Rafa ada 30. Oke, dicek silakan kelompok lain. Sama apa? Ada yang berbeda? Sama? Oke, sama ya. Kita kasih jempol ya. Kasih jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Mantap. Oke, terima kasih kelompoknya Zara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Pak Riki beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal secara cepat dan tepat. Ya, kerjakan sendiri hanya 5 menit. Dibantu, bagikan Jen, bantu Jen, biar cepat Jen. Oke, dibantu. Itu dikumpulkan ke depan, dirapikan, kumpulkan ke depan soal lembar kerja tadi secara berkelompok. Akan dikerjakan 5 menit, berpikir cepat dan tepat seperti judulnya. Bukan perwakilan kelompok mengumpulkan, dikumpulkan dulu per kelompok, kemudian diserahkan ke Pak Riki. Ya, yuk silakan dikumpulkan. Nah, perwakilan kelompok dikumpulkan ke Pak Riki ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Ini nanti Pak Riki koreksi. Kemudian nanti kalian harus tahu hasilnya nanti di pertemuan berikutnya ya. Oke, ayo kelompoknya Doni. Sini Don. Yang belum? Kelompoknya Adit. Ini Dit. Bagus. Oke, terima kasih guys. Refleksikan pembelajaran hari ini. Kira-kira kalian senang apa tidak? Senang. Kenapa senangnya? Padahal materinya sulit loh. Kenapa? Bisa belajar bersama, diskusi. Mengenal apa? Mengenal rasio atau perbandingan. Iya. Karena materi matematika itu kalau tidak disenangi itu akan kelihatan susah. Berarti harus senang dulu kalau belajar matematika. Ya, saya ingatkan lagi, materi matematika itu selalu terkait antara materi sebelumnya. Makanya harus belajar materi sebelumnya harus bisa, kemudian materi selanjutnya dan selanjutnya. Siapa yang masih kesulitan? Siapa yang masih bingung? Kenapa ya? Bisa semua ya? Bisa. Nah, cukup mudah ya? Mudah ya? Oke, next. Kesimpulannya yaitu rasio atau perbandingan adalah membandingkan dua besaran atau lebih yang sejenis. Kenapa harus sejenis? Contoh misalkan Pak Riki membandingkan panjang penggaris satuannya cm dengan penggaris yang satuannya meter. Kira-kira sama apa tidak? Nah, berarti satuannya harus dirubah terlebih dahulu. Ya, itu yang harus kalian ingat. Mas, besarannya dimaksud ada bisa jumlah benda, ukuran benda, waktu maupun kecepatan dan sebagainya. Nanti kita ulas di materi setelahnya ini nanti ya. Kemudian penulisan rasio bukan A bagi B, tapi membacanya adalah A dibanding atau kita ubah seperti ini boleh.
A per B, atau kita baca A banding B. Yang harus diingat pada materi ini, selain satuan harus sama, rasio harus kita ubah ke dalam bentuk sederhana untuk memudahkan kita menghitungnya. Ada pertanyaan dari sini? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, Pak Riki minta tolong silakan berdiri semua, kita nyanyikan ini sebentar saja. Ya, yang bisa silakan nyanyi dulu. Dan gugup, dan ku merasa oh tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu, namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah dan berkata aku bisa. Aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, ku tak mengapa. Setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Nah, ini ya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Tak ada hal yang tidak bisa, semua pasti akan ada solusinya. Terus belajar dan semangat belajar. Untuk materi selanjutnya kalian pelajari tentang rasio atau perbandingan ya. Kita bahas materi hal yang sama dengan ini, tapi kita perdalam tentang soal-soal ceritanya. Siap ya? Siapa kita? Bisa, bisa, luar biasa. Sekali lagi, siapa kita? Bisa, bisa, Oke, terima kasih. Dit, dipimpin untuk berdoa dulu. Dit. Oke, silakan dipimpin berdoa dulu. Siap. Berjalan kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mengadakan supervisi akademik dengan mengadakan coaching pasca observasi yang didampingi oleh pengajar praktek kita Ibu Fira Hurlia dan rekan pengajar saya Bapak Riki Agus yang dulu pernah saya observasi dalam pembelajaran matematika. Nah, terima kasih Pak Riki atas kesempatan dan waktunya hari ini yang dilakukan saat pembelajaran kelas 6. Nah, kita sekarang mari kita merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang sudah berlangsung. Nah, bagaimana kabarnya Pak Riki hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja Bu Dika. Ya, lalu bagaimana perasaan Pak Riki saat pembelajaran sudah dilakukan? Saya setelah melaksanakan supervisi, perasaan saya sangat lega dan plong. Nah, tentunya sangat senang sekali juga karena apa yang sudah saya rencanakan sebelumnya sudah terlaksana dengan baik. Ya, lalu mari kita melakukan refleksi bersama Pak ya. Oke, siap. Ya, mungkin Pak Riki bisa membagikan pengalamannya saat pelaksanaan observasi kemarin bagaimana? Mungkin ya terkait dengan apa yang sudah saya rencanakan sebelumnya,
Mungkin yang bisa saya refleksikan yang pertama adalah saya dengan pembelajaran yang saya lakukan dengan model problem basis learning ini sudah berjalan dengan baik, mulai dari pertanyaan pemantik yang sudah terjawab oleh siswa, kemudian siswa menjadi penasaran. Setelah itu pada saat pembelajaran diskusi itu sudah berjalan dengan baik. Saya juga melaksanakan dengan senang hati membimbing peserta didik dan juga sangat antusias siswa-siswanya. Iya. Kemudian pada saat evaluasi diri, anak-anak juga senang sekali karena apa yang sudah saya lakukan, terutama LKPD-nya itu sudah menarik pada peserta didik. Iya. Dan juga nanti pada akhir pembelajaran tentunya ada apa itu namanya Bu? Itu kayak seperti ice breaking, itu menjadi motivasi sendiri bagi peserta didik. Ya, lalu apa saja kendala waktu pembelajaran kelas 6 kemarin? Oke, kendala-kendalanya ya mungkin salah satunya yaitu ada peserta didik yang kurang serius dalam pembelajaran. Kemudian masih saya temukan anak-anak yang masih kurang termotivasi. Kemudian ada yang berbicara sendiri, kemudian ada yang masih suka bercanda dengan teman-temannya. Ya, kemudian pada saat pembelajaran atau diskusi sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih ada kelemahan-kelemahan peserta didik, yaitu bagaimana cara menumbuhkan ide-ide sendiri terhadap peserta didik. Itu yang jadi kendala bagi saya. Nah, lalu cara mengatasi kendala tadi Nah, bagaimana? mungkin nanti saya lebih Bu, itu berkolaborasi dengan teman-teman, cara model belajar apa yang cocok buat anak-anak, kemudian media pembelajaran apa saja yang cocok dengan anak-anak juga, saling berkolaborasi. Kemudian saya juga memanfaatkan IT dalam pembelajaran melalui Canva, kemudian melalui video-video pembelajaran, mungkin nanti yang bisa saya lakukan untuk memotivasi peserta didik. Iya. Lalu apa bagaimana pendapat Pak Riki tentang kegiatan supervisi hari ini? Kegiatan supervisi ini sudah baik Bu, karena dengan supervisi ini saya menjadi merasa lebih semangat lagi, lebih percaya diri lagi dalam belajar. Iya. Lalu kira-kira apa tindak lanjut Pak Riki yang bisa dilakukan terkait tadi supervisi dan kendala tadi? Ya itu tadi hutan pencarian tindak lanjut, mungkin saya akan belajar lagi melalui PMM, mulai fitur-fitur yang ada di PMM, kemudian nanti saya juga coba berkoordinasi dengan rekan sejawat terkait dengan model atau media pembelajaran yang saya akan gunakan. Tentunya nanti saya juga lebih memenuhi kebutuhan peserta didik, dan juga nanti kalau bisa saya usahakan kita melakukan pembelajaran secara diferensiasi. Ya, luar biasa sekali yang akan Bapak Riki lakukan. Nah, semoga kali ini Bapak sukses selalu nih. Iya Bu. Terima kasih atas perbincangan pasca supervisi kali ini. Oke, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Never waste my time, you all I want. Neither of us wanna be alone. Breathing in your love on your touch.